Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Islam, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam adalah dinul haq, din atau agama yang sesungguhnya, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam, agama yang telah berusia kurang lebih dari 15 abad ini, telah tersebar ke berbagai sudut atau berbagai penjuru dunia, termasuk wilayah Asia Tenggara, dan khususnya sebagaimana yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yakni Islam di Thailand, yang mana akan disampaikan dan dipresentasikan oleh kelompok 8 yang berisikan Muhammad Rifkal Dinata, Gilang Ramadan, dan saya sendiri Jamal Ali Mursal. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kami, yakni Muhammad Rifkal Dinata. Pembahasan yang pertama yaitu tradisi dan budaya. Kita akan membahas pada poin yang pertama, yaitu tradisi. Kami mendapatkan beberapa tradisi, yaitu yang pertama, air suci yang diambil dari 100 sumber mata air. Dan yang kedua, atribut kerajaan yang sudah ada sejak zaman Rama I, seluruhnya terbuat dari emas. Yang ketiga, mengadakan selamatan di kediaman Raja Thailand dengan membawa kucing dan ayam jantan. Yang keempat, semua anggota keluarga kerajaan harus duduk di lantai. Dan yang terakhir yaitu ada undang-undang yang melarang masyarakat Thailand untuk menghina raja. Dan kita beralih ke poin yang kedua, yaitu tentang budaya. Kami mendapatkan beberapa budaya di Thailand, yaitu yang pertama suku Karen atau kain, yang kedua Muay Thai, yang ketiga Wai yaitu upacara penyambutan, dan yang terakhir Kinjai Festival. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor masuknya Islam di Thailand. Ketika 3 kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran pada abad ke-18 Masehi, justru Eropa Barat mengalami kemajuan dengan pesat di berbagai bidang. 3 kerajaan besar tersebut antara lain adalah yang pertama Kerajaan Safawi yang hancur pada awal abad ke-18. Yang kedua, Kerajaan Mughal hancur pada awal paruh kedua abad ke-19 di tangan Inggris, yang kemudian mengambil alih kekuasaan di anak benua India. Kerajaan Islam yang terakhir yang masih disegani oleh lawan pada masa itu tinggal Kerajaan Utsmani di Turki atau Ottoman. Akan tetapi, kerajaan terakhir ini pun terus mengalami kemunduran demi kemunduran, sehingga ia dijuluki sebagai The Sick Man of Europe, yang artinya orang sakit dari Eropa. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang sejarah masuknya orang Eropa dan sejarawan Arab. Poin yang pertama yaitu sejarah masuknya orang Eropa. Pendapat sebagian besar sejarawan Eropa secara mutlak berpegang pada apa yang disebutkan oleh pengembara Italia Marco Polo, bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah pada abad ke-13 Masehi di sebelah utara Pulau Sumatera, dan mereka membatasi pendapat mereka pada perjalanan Marco Polo ini ke daerah tersebut pada tahun 1292 Masehi. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu sejarah masuknya sejarawan Arab. Adapun beberapa pendapat sejarawan Arab dan Muslim tentang sejarah Asia Tenggara sebagai berikut. Muhammad Dia Syahab dan Abdullah bin Nuh dari Indonesia mengatakan banyak buku-buku sejarah dari Barat dan orang-orang yang mengikutinya yang mengira bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Tetapi saya berkeyakinan bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara jauh sebelum masa yang diduga oleh orang-orang asing itu dan para pengikut mereka. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri Jamal Ali Mursal tentang sejarah kerajaan besar Islam di Thailand. Untuk mempermudah pembahasan kita, di slide telah saya sediakan sejarah
membagi menjadi 5 fase, yaitu fase pertama hubungan awal, fase kedua abad ke-15, fase ketiga periode Ayutthaya Bangkok, fase keempat tahun 1785, fase kelima tahun 1902. Kita masuki pada fase pertama, yakni hubungan awal. Awal hubungan antara kerajaan Thailand dan kerajaan Pattani didasarkan pada kerangka sistem sungai, di mana pemerintah lemah dan negeri mengakui supremasi Raja Thailand. Nah, Raja Thailand atau kerajaan Thailand memberi upeti dalam praktek penjelasan hubungan antara dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang lemah seperti Pattani dan sekitarnya. Hubungan kekuasaan tersebut berteori sebagai sistem mandala, di mana kekuatan paling kuat di sekitar pusat dan surut yang lebih jauh itu adalah dari pusat. Kita masuki pada fase yang selanjutnya, yakni abad ke-15. Ketika elit selatan wilayah ini masuk Islam, keinginan untuk memasukkan negara-negara selatan ke dalam kerajaan Thailand telah konstan. Nah, di sini wilayah-wilayah yang telah dimasuki di Islam, yakni wilayah elit selatan, diketahui. Lalu kerajaan Thailand berkeinginan untuk memasukkan negara-negara selatan ke dalam kerajaan dia, atau lebih singkatnya, Thailand ingin mengambil daerah-daerah tersebut secara konstan. Nah, ini terjadi pada abad ke-15. Dan kita masuki ke fase ketiga, yakni periode Ayutthaya Bangkok. Para penguasa Thailand mengadopsi kebijakan memecah belah dan memerintahkan dalam berurusan dengan negara-negara muslim di selatan. Nah, sebelumnya pada abad ke-15, Thailand atau kerajaan Thailand ini ingin mengambil wilayah di wilayah selatan atau wilayah yang sudah dimasuki Islam. Bagaimana caranya? Kerajaan Thailand ini mengambil dengan mengadopsi kebijakan memecah belah dan menyatukan kembali, atau bisa dibilang juga sebagian sabotase. Bangkok dibagi menjadi kota-kota kecil dan melimpahkan kewenangan atas negara-negara pengikut di selatan ke kota Thai Buddha. Selanjutnya kita masuki pada tahun 1785. Di bawah Raja Rama yang pertama, Pattani telah dimasukkan ke dalam bagian integral dari kerajaan sebagai akibat dari ekspansi ke arah selatan dari Bangkok. Selain Kedah dan dependensinya. Nah, akibat dari ekspansi kerajaan Thailand ke wilayah selatan yang telah dilakukan sebelumnya, Pattani pun telah masuk ke bagian integral dari kerajaan. Dan juga selain Kedah dan dependensinya, Bangkok juga ditambahkan kedua negara kerajaan jajahan baru, Kelantan dan Terengganu. Pemberontakan gagal terjadi di 1789 sampai 1791. Setelah itu Raja dari Pattani ditangkap dan dipecat. Kebijakan tidak berhasil dari kebijakan memecah belah dan menggabungkan kembali pun tidak berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan memasuki fase kelima, yakni 1902. Penggabungan daerah Pattani Gerita lebih besar ke dalam sistem administrasi. Pada tahun 1902, tidak hanya tindakan politik sentralisasi kekuasaan oleh Bangkok, tapi apa yang lebih bersalah dan menghancurkan adalah intervensi ke dasar masyarakat Islam dengan praktek Thai Buddhis. Yang paling penting adalah penghapusan syariah hukum Islam dan hukum adat Melayu, yang merupakan dasar praktek Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum penggabungan wilayah Pattani Raya, daerah itu diperintahkan oleh Raja Melayu.
Nah, akibat efek dari penggabungan daerah ini atau greater ke dalam sistem administrasi, efek-efeknya berdampak pada agama Islam itu sendiri yang sudah berada di sekitar situ. Dampaknya oleh praktek Thai Buddhis ini, penghapusan syariah hukum Islam dan adat Melayu, yang mana dua hal ini sangat erat dengan Islam itu tersendiri, dan bahkan kerajaan menggabung wilayah Rapat ini itu diperintah oleh raja. Sudah sampai situ saja. Masuki ke bab selanjutnya, yakni sosial politik dan hukum. Memasuki bab selanjutnya, yakni sosial politik dan hukum di Thailand. Kondisi sosial Thailand. Penduduk Thailand terdiri dari beberapa suku bangsa dengan suku bangsa asli Thai sebagai mayoritasnya. Selain suku bangsa Thai, penduduk Thailand juga memiliki etnis Cina, Melayu, Mon, Khmer, Laos, Vietnam, dan India. Agama mayoritas dari penduduk Thailand adalah agama Buddha. Di daerah Thailand, kondisi sosial atau kondisi sekitar yang berkaitan dengan sosial, yakni ras dan lain-lain, dengan suku bangsa asli Thai sebagai mayoritasnya. Ada berbagai suku-suku lain. Selanjutnya, kondisi politik. Thailand memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja sebagai raja. Raja berperan sebagai pelindung ajaran Buddhisme Thailand dan lambang jati diri persatuan bangsa. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Thailand dibagi menjadi 76 daerah pemerintahan secara provinsi dengan 2 daerah khusus, Bangkok dan Pattaya. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, Thailand ini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, yang mana raja dijadikan sebagai pemimpin, pelindung ajaran Buddhisme dan juga pelindung ajaran Buddhisme. Selanjutnya, sistem hukum di negara Thailand. Sejak 1932, Thailand mengabdi menjadi negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Raja tidak terlibat dalam politik praktis, namun menggunakan hak konstitusinya melalui lembaga legislatif, parlemen, eksekutif, perdana menteri dan kabinet, dan yudikatif. Nah, dengan menganut pemerintahan demokrasi parlementer, raja yang dijadikan sebagai pemerintah pemimpin tidak terlibat dengan politik praktis, namun menggunakan hak konstitusinya melalui lembaga legislatif seperti eksekutif dan yudikatif. Masuki bab selanjutnya, yakni problematika Islam di Thailand. Di slide PowerPoint saya hanya menampilkan sedikit dari problematika yang terjadi di umat Islam di Thailand ini. Problematika umat Islam di Thailand tidak terlepas dari problematika yang dihadapi kaum muslim Melayu di bagian selatan. Mereka diharuskan memakai pakaian bukan Melayu dan mengadopsi nama-nama Thai. Nah, dikarenakan efek atau dampak dari penggabungan atau greater tersebut, maka umat Islam di sana, hukum syariah Islam di sana tidak diindahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, banyak yang mengadopsi nama Thai. Mereka diharuskan memakai pakaian bukan Melayu dan lain-lain. Sampai sini saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Imam Ramadan. Perkembangan Islam di Thailand. Perkembangan Islam di Pattani. Perkembangan Islam di Thailand. Perkembangan Islam di Pattani. Ketika Sultan Ismail Shah masuk Islam,
banyak rakyat Patani yang kemudian menjadi pemeluk Islam pada sekitar tahun 1457. Hal itu menjadi tanda bahwa Islam berkembang di Patani, dan sejak saat itu Islam menjadi agama resmi di Kesultanan Patani. Pada abad ke-17 ditemukan bahwa Kesultanan Patani telah menerapkan kebijakan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Hal ini kemungkinan pengaruh dari hubungan yang intensif antara Asia Tenggara dengan para pedagang dari Arab. Patani kemudian menjadi salah satu pusat pengajian tamadun berunsur sastra Islam dan keilmuan yang melahirkan ulama-ulama terkemuka. Selain itu, Patani juga menjadi disegani sebagai tempat kegiatan Islam yang mengajarkan hukum Islam berlandasan Al-Quran dan hadis. Sistem pendidikan Islam di Patani juga berkembang dengan meniru sistem asrama atau pesantren seperti di Timur Tengah. Sistem pendidikan pesantren tersebut banyak dibangun oleh para tokoh ulama Patani. Selain membangun pesantren, para tokoh ulama juga membangun masjid. Perkembangan Islam di Thailand. Setelah Kesultanan Patani runtuh, Islam menjadi sangat berkembang di Patani dan wilayah selatan Thailand. Masuknya pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia ke Thailand menjadi salah satu penyebabnya. Mereka menjadi pekerja pelabuhan wilayah di Thailand saat itu. Bahkan jauh setelah itu, keluarga para pekerja tersebut mampu mendirikan masjid dan membangun komunitas Muslim di Thailand pada sekitar tahun 1949. Selain itu, ada pula warga lokal Thailand yang mendirikan komunitas Islam. Bahkan ada beberapa kelompok gerakan Islam yang kuat dan aktif di Thailand, seperti berikut. Golongan tradisional di selatan, golongan ortodok yang menerbitkan majalah Rabita, golongan modernis yang menerbitkan jurnal Al-Jihad, golongan Culama Jomentri 66 yang didukung pemerintah. Kelompok itu membuktikan bahwa Islam masih berkembang dan eksis di Thailand meski menjadi minoritas. Sistem pemerintahan Thailand adalah sistem parlementer. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi, namun merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar, dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional yang terdiri dari Dewan Perwakilan beranggotakan 480 orang dan Senat beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama 4 tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama 6 tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung yang jaksanya dilantik oleh raja. Konsep toleransi. Dalam kamus istilah-istilah ilmu sosial, toleransi didefinisikan sebagai sikap yang menunjukkan kesiapan untuk menerima berbagai pandangan dan perilaku tanpa harus menyetujuinya. Itu saja dari penjelasan dari kami tentang sejarah Islam di Thailand. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kami sebagai manusia yang tidak luput dari ketidaksempurnaan. Atas segala kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan dan menyimak apa yang kami bahas. Kami ucapkan dan kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.